둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiah Erlian Rahman, nomor induk mahasiswa 201333057, jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Arnold Satrianto, SE, ME. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku karya Soehardi Purwanto dengan judul Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1. Baik, pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika. Statistika berbeda dengan statistik, dapat dilihat dari definisinya. Baik, kita jelaskan. Statistika ialah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Dan sedangkan definisi statistik ialah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang perkembangan statistika. Yang pertama, awal mula adanya statistika berasal dari zaman Mesir dan Cina yang digunakan untuk menentukan besar pajak. Yang kedua, terjadi pada zaman gereja yang digunakan untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 1937. Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Perkembangan selanjutnya yaitu oleh Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis ISLM. Dan perkembangan yang terakhir terjadi pada tahun 1950. Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin tentang kasus statistika. Banyak contoh kasus yang dapat membutuhkan dukungan statistika. Contoh kasus yang pertama ialah kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Dukungan yang seharusnya diberikan ialah bagaimana seharusnya kenaikan gaji pada buruh terlaksanakan. Contoh kasus yang kedua, perekonomian Indonesia tidaklah efisien. Dukungan yang seharusnya ialah pada sektor manakah perekonomian Indonesia tidak efisien? Contoh yang ketiga, penggalan investasi di Indonesia. Dukungan yang seharusnya ialah sektor manakah yang harus diberikan atau yang dipilih. Contoh kasus yang keempat, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Contoh dukungannya ialah berapa produksi yang akan ditingkatkannya. Baik, poin selanjutnya ialah tentang pembagian bentuk-bentuk statistika. Ada dua pembagiannya, yaitu model tabel dan model grafik poligon. Baik, selanjutnya poin tentang pengguna statistika. Terdapat 6 pengguna statistika. Yang pertama yaitu manajemen, akuntansi, pemasaran, keuangan, ekonomi pembangunan, dan agribisnis. Baik, saya akan menjelaskan poin tentang
pengguna statistika dan masalah yang dihadapinya. Dapat kita tahu, pengguna statistika terdapat 6, yaitu manajemen, akuntansi, pemasaran, keuangan, ekonomi pembangunan, dan agribisnis. Dari 6 pengguna statistika tersebut, terdapat atau kita dapat menemukan masalah yang mungkin dihadapinya. Baik, saya akan menjelaskannya dari pengguna statistika yang pertama, yaitu manajemen. Masalah yang mungkin dihadapinya ialah yang pertama, penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Masalah yang kedua ialah penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses, dan barang jadi. Masalah yang ketiga ialah evaluasi produktivitas karyawan. Masalah yang keempat ialah evaluasi kinerja perusahaan. Pengguna statistika yang kedua ialah akuntansi. Masalah yang mungkin dihadapi pengguna ini ialah yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Masalah yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan perusahaan. Pengguna statistika selanjutnya atau yang ketiga ialah pemasaran. Masalah yang mungkin dihadapi pengguna ini ialah yang pertama, penelitian dan pengembangan produk. Permasalahan kedua ialah analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Permasalahan ketiga ialah ramalan penjualan. Permasalahan yang keempat ialah efektivitas kegiatan promosi penjualan. Pengguna statistika selanjutnya atau yang keempat ialah keuangan. Masalah yang mungkin dihadapinya ialah yang pertama, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Permasalahan yang kedua ialah tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Permasalahan yang ketiga ialah analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Permasalahan keempat ialah analisis resiko setiap usaha. Pengguna statistika yang kelima ialah ekonomi pembangunan. Masalah yang mungkin dihadapi pengguna statistika ini ialah yang pertama, analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Permasalahan yang kedua ialah pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Permasalahan yang ketiga ialah indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Pengguna statistika yang terakhir atau yang keenam ialah agribisnis. Masalah yang mungkin dihadapi pengguna ini ialah yang pertama, analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Permasalahan kedua ialah kelayakan usaha dan skala ekonomi. Permasalahan yang ketiga ialah manajemen produksi agribisnis. Permasalahan yang keempat ialah analisis ekspor dan impor produk pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin tentang jenis-jenis statistika. Dapat kita tahu, statistika terbagi dua, yaitu yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika induktif. Dalam statistika deskriptif, terdapat 6 materi pokok yang dibahas, yaitu yang pertama, penyajian data, yang kedua, ukuran pemusatan, yang ketiga, ukuran penyebaran, yang keempat, angka indeks, yang kelima, deret berkala, dan peramalan.
Dan di dalam statistika induktif terdapat 6 materi pokok yang dibahas. Yang pertama, materinya ialah probabilitas dan teori keputusan. Materi kedua ialah metode samping. Yang ketiga, teori pendugaan. Yang keempat, pengujian hipotesis. Yang kelima, regresi dan korelasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu statistika non-parametrik. Selanjutnya, saya akan membahas poin tentang perbedaan populasi dan sampel. Populasi dan sampel ialah dua hal yang berbeda. Dapat kita lihat dari pengertian atau definisinya. Populasi ialah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Dapat kita lihat contohnya. Dan definisi sampel ialah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dapat kita lihat contohnya. Baik, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah tentang jenis-jenis data. Data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data berupa huruf atau kata-kata. Dapat kita lihat contoh data kualitatif, yaitu membahas tentang atau yang berkaitan dengan jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ialah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Contohnya, pertama, data nilai ulangan matematika, data jumlah penduduk, data penjualan suatu barang, data gaji karyawan, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain sebagainya. Sedangkan data kontinu ialah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Contohnya ialah yang pertama, data berat badan, data tinggi badan, suhu tubuh, data ketebalan buku, data jarak kota, data luas rumah, dan lain sebagainya. Baik, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah jenis-jenis data. Terdapat beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan tipe penelitian. Berdasarkan tipe penelitian terbagi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik atau nominal. Sedangkan pengertian data kualitatif ialah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Pembagian yang kedua berdasarkan sumber. Terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu
ataupun pada periode waktu tertentu. Sedangkan definisi data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri atau dirinya sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi, seperti lembaga BPJS atau lain-lain. Kelompok yang ketiga yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, data observasional, yaitu adalah data yang ditangkap in situ. Data ini sekali jadi atau tidak bisa diulang atau diciptakan atau maupun diganti. Yang kedua, data wawancara. Data wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informal. Data ini divalidasi menggunakan triangulasi. Selanjutnya, data eksperimental, yaitu data yang dikumpulkan dalam kondisi terkendali atau berbasis laboratorium dan harus bisa direproduksi. Data simulasi adalah data hasil dari penggunaan model dan metadata di mana input lebih penting daripada output. Contohnya, model iklim, model ekonomi, model kosmologi, dan model-model lain sebagainya. Selanjutnya, data referensi atau kanonik, yaitu data statis atau koleksi organik. Contohnya, menggunakan data urutan gen yang sudah tersedia, struktur kimia, data sensus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian data derivasi atau kompilasi, yaitu data reproduksi. Contoh, kompilasi database yang sudah ada untuk membangun struktur 3D. Kelompok selanjutnya berdasarkan format berkas. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, data kuantitatif. Contoh, SPSS, SAS, Microsoft Excel, XML, dan lain sebagainya. Data kualitatif. Contohnya, Microsoft Word, Rich Text Format, HTML, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data geospatial. Contoh, Esri SAP File, georeferensiatif, CAD data, tabular GIS atribut data, map info interjet format, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data digital image. Contoh, TIFF, JPG, Adobe Portable Document Format atau PDF, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data digital audio. Contoh, Free Lossless Audio Connect, Coveform Audio Format, MPG Audio Layer, Audio Interchange File Format, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya berdasarkan subjek kedokteran. Terbagi dua, yaitu data diagnosis dan data demografi. Contoh data diagnosis adalah subklasifikasi penyakit atau histologi, sitogenetika, penanda molekuler, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh data demografi ialah sosial ekonomi informasi, jenis kelamin, usia, ras atau etnis, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, poin selanjut yang akan saya jelaskan ialah teknik pengumpulan data, yaitu terbagi 3. Yang pertama, angket, observasi, dan wawancara. Pertama, saya akan menjelaskan angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara maupun angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang ketiga ialah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Baik, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah tentang skala pengukuran. Dapat kita ketahui bahwa ada 4 skala pengukuran, yaitu ialah yang pertama, skala nominal, yang kedua, skala ordinal, yang ketiga, skala interval, yang keempat, skala rasio. Keempat itu mempunyai definisi dan contoh seperti yang saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskannya pada yang pertama, skala nominal. Skala nominal ialah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. Skala pengukuran yang kedua ialah skala ordinal, yaitu angka mengandung pengertian tingkatan. Contohnya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan ranking 3. Selanjutnya, skala pengukuran yang ketiga ialah skala interval. Skala interval ialah angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, saham sangat prospektif dengan harga 5.000 sampai 6.000 rupiah. Contoh yang kedua, saham prospektif 4.000 sampai 5.000 rupiah. Dan skala yang terakhir ialah skala rasio. Skala rasio ialah angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, pada tahun 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi Amerika Serikat sebesar 2,069%. Maka, inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. Dan poin selanjutnya ialah beberapa alat bantu untuk belajar statistika. Yang pertama, alat bantu untuk belajar statistika yang pertama ialah contoh kasus. Alat bantu yang kedua ialah kaji khusus. Alat bantu ketiga, ringkasan. Yang keempat, latihan terjawab. Yang kelima, latihan soal. Yang keenam, CD-ROM atau tambahan latihan soal terjawab. Dan yang terakhir, alat bantu untuk belajar statistika ialah penggunaan Excel untuk statistika.
Baik, sekian video penjelasan saya kali ini tentang gambaran umum statistika. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.